Baik, langsung saja saya jelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu sebuah hubungan berupa timbal balik yang dilakukan antara seorang individu maupun kelompok. Tujuannya yaitu bisa untuk menjalin sebuah pertemanan, melakukan diskusi, dan juga kerjasama dalam hidup masyarakat. 1. Imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Imitasi mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai tertentu yang berlaku yang berupa nilai positif dan negatif. 2. Sugesti. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau bersikap dan kemudian pandangan tersebut diterima pihak lain. Proses sugesti hampir sama dengan imitasi, tetapi titik berangkatnya beda. Kamu nulis apa? Nyata tugas. Nggak usah nyata, gak ada guru juga. Nanti dilantin aja, yuk. Ayo. 3. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi lebih mendalam ketimbang imitasi, dan kepribadian seseorang dapat terbentuk karena faktor ini. Kamu lagi apa? Lagi baca buku? Itu dong. 4. Simpati. Simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Dalam simpati, faktor perasaan memegang peran penting, meskipun dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama dengan orang lain. A. Interaksi sosial asosiatif. Proses asosiatif yang dimengerti sebagai bentuk proses sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Kerjasama. Kerjasama adalah interaksi sosial manakala terdapat dua pihak atau lebih mengikatkan diri untuk memenuhi kepentingan bersama atau karena adanya persamaan tujuan. Kerjasama atau yang disebut cooperation dapat berupa koalisi dan kolaborasi. Akomodasi. Akomodasi merupakan upaya meredakan ketegangan karena pertentangan yang terjadi dengan cara memenuhi sebagian tuntutan dari pihak-pihak yang bertikai. Tujuan akomodasi adalah mencapai pertimbangan serta mencegah membesarnya pertentangan. Variasi bentuk akomodasi misalnya kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Kenapa gatel banget sih? Ada kalian itu yang nggak jelas. Udah, jangan berani cuma gitu doang. Iya gatel banget. Gatel banget. Asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Dalam proses semacam ini, budaya baru yang terbentuk sungguh berbeda dari budaya yang asal turut membentuk budaya baru tersebut. Akulturasi. Akulturasi acap kali dipersamakan dengan proses asimilasi, padahal sesungguhnya keduanya berbeda. Proses akulturasi merupakan proses dua budaya atau lebih berinteraksi, namun masing-masing kebudayaan tetap mempertahankan identitasnya, serta batas-batas perbedaan antar budaya tidak hilang. B. Interaksi sosial disosiatif. Bentuk lain yang terbalik dengan proses asosiatif adalah proses disosiatif. Interaksi ini mengarah kepada pertentangan antara pihak yang terlibat. Bentuk-bentuk proses disosiatif adalah kompetisi, kontravensi, dan konflik, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Kompetisi. Kompetisi adalah proses sosial bila mana para pihak yang terlibat bersaing berebut sesuatu. Hal yang menjadi sumber perebutan masing-masing pihak sangat beragam, misalnya sumber daya, keuntungan, jabatan, dan status.
Kontravensi. Kontravensi mewakili bentuk proses disosiatif yang lebih tinggi dibanding persaingan, tetapi tidak sampai mengalami pertentangan. Ragam bentuk kontravensi adalah penghasutan, penyangkalan, penolakan, dan pengkhianatan. Kamu jangan ke sana. Kamu kok gitu sih mainnya? Iya, gimana lagi? Gimana lagi nih? Ya sama menang. Konflik. Konflik merupakan proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan cara menantang atau menyerang lawan, termasuk dengan kekerasan. Meski dekat dengan dampak negatif, konflik memiliki sisi positif berupa menguatnya solidaritas dalam kelompok karena adanya musuh bersama. Penyebab konflik antara lain adalah perbedaan nilai, kepentingan, kebudayaan, dan sebagainya.